Nah, di sini ada dua topik teman-teman. Bagaimana yang dinaikkan dari TV ada dua, satu laki-laki, dia berada di Inggris sekarang dan dia mengaku anak buahnya Habibie, mantan anak buahnya Habibie. Dan bagaimana nanti diskusinya itu masuk ke dalam ranah rumah perbandingannya yang ada di Inggris dengan rumah yang ada di Amerika yang dimiliki oleh Edis TV. Pajaknya nanti bagaimana dan saran-saran dari Bapak itu juga nanti disampaikan kepada Edis TV. Dan yang satu lagi teman-teman, ada perempuan yang berasal dari Malaysia, bagaimana dia mualaf, artinya dia pernah Kristen dan sekarang dia mualaf. Bagaimana Edis TV menerangkan, dan di akhir video nanti dia mengatakan bahwasanya dia akan mau kembali ke Kristen teman-teman. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Coba dengarkan video ini. Iya, sekarang gimana ya? Iya, lahir di Amerika kan, aku di Inggris. Aku di Inggris. Aku orang Batak juga kok. Aku ikuti lahir cuman dari sambil belajar lah aku masalah Kristen. Marga apa katanya teman-teman nanya? Marga Manurung. Manurung. Oke. Ya, silakan. Kan aku naik ini karena aku lahir udah mulai capek. Kita bicara santai-santai aja kata Lai. Kalau bicara santai aku bisa. Kalau bicara agama Lai lebih jago dari aku walaupun aku Kristen. Jadi lebih bagus nggak usah kalau masalah negara Konoha ya aku jauh lebih tua dari Lai, udah tahu lah kita gimana kita bicarakan itu. Cuman teringatnya di Amerika itu Lai bilang pajak rumah segitu mahalnya ya. Iya, pajak rumahnya ini kalau dirupiahkan ya sekitar 150 juta satu tahun. Itu udah termasuk apa? Bagian-bagian misalnya kayak di sini kan ada namanya. Kayak aku bayar rumahku ini 175 sebulan, pound sterling. 175 pound sterling setiap bulan, itu bayaran apa tuh, Pak? Kayak sampah, polisi, itu council tax gitu. Oh, council, oke. Berarti sekitar 2.000 lah. 2.000 setahun. Wah, kalau di Amerika kok lebih mahal ya pikirku. Iya. Di Inggris lebih susah punya rumah, karena lebih mahal di sini rumah. Karena iya. Di sini itu banyak pajak-pajaknya. Apalagi ini kan daerah termasuk daerah yang baru dibuka begitu. Jadi ya bukan baru juga sebenarnya, sudah 20 tahun dibuka daerah ini. Ada juga pajak kalau di sini itu namanya Melrose namanya. Itu kayak tambahan untuk pembangunan sebuah city begitu. Tapi kalau di total segitu, jatuhnya sekitar segitu. Nah, harus benar-benar kita bisa mengerti lah apa yang Lai lakukan ini ya bermanfaat dan butuh biaya ya. Karena kalau aku anggap ya Lai ini sebagai pendeta ya penghasilannya dari jemaat gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah Lai semangat yang Lai salurkan kepada teman-teman mau Kristen cukup-cukupin lah bisa memberi pengertian bahwa kalau kamu mau dibela pengertianmu tentang agama ya apalah support lah gitu ya kan. Tapi dah luar biasa itu Lai. Ya untuk saat ini ya aku hanya bisa berdoalah dari belakang, mudah-mudahan ada nanti aku bisa berilah. Terima kasih. Jadi semangat terus lah ya, jangan apa. Tapi ya satu hal lagi aku pingin, karena aku termasuk salah seorang yang tidak suka ruwet birokrasi waktu Indonesia. Aku itu aku dulu anak buah Habibie. Oh. Tapi ya karena anak buah Habibie yang kebetulan aku itu lulusan dari universitas yang tidak ternama kayak ITB. Ya, jadi agak susah bergerak. Dalam arti aku bisa mengerti lah masalah minoritas. Cuman aku nggak membenci gitu. Cuman aku pribadi seperti lain juga. Aku berjuang aja gitu. Nggak membenci negara aku, nggak membenci bangsa senegaraku. Tapi ya kayak diberi kepercayaan oleh agamaku ya agama kita. Ya kita harus bisa percaya. Kita diberi, kita selalu berusaha. Nah, jadi semangat lah ya. Mudah-mudahan Lai juga bisa mengembangkan ini itu untuk birokrasi Indonesia. Bukan hanya untuk apa aja, untuk supaya kita bisa bicara. Untuk berargumen tentang agama kita yang diserang atau apa, tapi tentang apa kemampuan negara itu untuk berkeadilan dalam birokrasi dan kesempatan. Oke, Lai. Oke, terima kasih Lai Manurung. Terima kasih. Halo, selamat pagi Lian. Selamat pagi Edis TV. Selamat pagi Lian. Saya mau tanya dulu, ini Anda seorang Kristen kah atau Islam? Saya mu'alaf. Lian, saya mau tanya dulu, Lian dari namanya Chinese kah? Bukan, saya bukan orang Chinese, saya orang Malaysia. Malaysia, oke. Biasanya kan Malaysia kan banyak Chinese-nya. Iya, banyak. Sini Malaysia ada berbilang bangsa, bilang kaum, bilang agama. Oke, Lian. Oh, dari mana? Dari Melayu kah atau apa? Saya sebenarnya kalau di Sarawak orang panggil kita orang Ulu, orang Ulu lah. Kalau orang asli Sarawak, orang Sarawak. Ya, okay. Orang asli Sarawak. Oke. Yang saya tanyakan ini sama Lian, apakah Kak Lian ini tadinya dari Kristen kemudian masuk Islam atau bagaimana? Iya, betul. Oke. Berapa tahun Kristennya? Kristen apa itu?
Kristen kalau di Indonesia dia panggil Kristen Protestan, kalau di Protestan. Malaysia SIB. SIB, oke. Dari Protestan, berapa tahun kah jadi orang Kristen? Dari lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir. Sampai umur berapa tahun? Sampai saya baru saja mualaf dalam 3 tahun. Oh, berarti baru mualaf. Berarti sekarang ini masih menjadi muslimah, seorang muslim sekarang. Iya, masih. Oke, apa penyebab Anda menjadi seorang muslimah? Mula-mula saya berjumpa jodoh. ternyata karena si Anu. Ini yang saya nak kongsikan sebenarnya Oke, silakan. kepada rakan-rakan kita yang beragama Kristen yang ingin nak mencari jodoh. Tolong jangan menikah dengan yang beragama Muslim. Saya minta sangat-sangat. Kenapa Anda menyesal? Tolong. Memang menyesal. Aduh. Kalau di Malaysia, kalau sudah masuk Islam tak bisa keluar lagi kah? Kalau kita sebenarnya ikut hati kita boleh keluar. Sebenarnya jujur saya katakan saya memang mau keluar. Sebab apa? Di dalam Islam saya tak menemukan kebaikan. Oke lah. Jadi begini, Kak Lian. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar ID begitu. Kalau di ID Islam, makanya saya pernah bilang, ini sambil bercanda ya, biarlah ID-nya saja yang Islam, tetapi hati orangnya, manusianya tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus, begitu. Ya, itulah ID-nya saja yang Islam nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya, oh nanti kakak tak masuk surga Islam, suruh saja ID ku itu masuk surga Islam, begitu. Betul. Begitu. Tapi Saya apa bukan menghina agama orang lain ya. Saya tak menghina. Agama itu sebenarnya semua baik. Dia mengajar kita buat yang baik. Tetapi yang tak baik orangnya. Orang yang membimbing kita itu yang tak baik, tak betul. Oke. Tapi sebelum ke sana nih, biar kita nggak, karena posisi di Malaysia kita teman-teman ngerti ya, undang-undang syariat di Malaysia itu kan gini, Kak Lian. Pertama-tama yang membuat Anda menyesal itu karena apa itu? Karena orang yang saya menganggap boleh membimbing saya dengan baik ternyata tidak dapat membimbing saya dengan baik. Oke. Di sana saya tidak menemukan Islam yang sejati. Jangan-jangan malah itu Islam yang sejati. Contoh, karena begini kalian, ya, artinya kalau saya berusaha objektif ya, jangan menilai agama itu dari orangnya, tetapi nilailah agama itu dari ajarannya. Contoh, Anda menjadi seorang mualaf karena menikah. Nah, setelah Anda menikah, ternyata perlakuan suami Anda bilang tadi itu mungkin buruk dan lain sebagainya. Sehingga pengakuan Anda tidak melihat Islam di dalam diri suami Anda. Jangan-jangan malah justru itu adalah gambaran Islam. Saya kasih contoh. Begini Kak Lian, di dalam Islam boleh itu nggak mukul istri? Apa dia? Saya berhayal tadi nih. Pukul istri boleh tak dalam Islam tuh? Saya tak belajar sampai di sana. Tapi kalau menurut memang tak boleh ganas, tak boleh. Pokoknya semuanya lah. Nah ini makanya. Jadi ini yang harus makanya kadang-kadang begini. Anda sebenarnya sudah terjebak begitu dengan cinta begitu. Cinta itu membuat Anda akhirnya terperangkap di dalam sesuatu hal semacam demikian. Di dalam agama Islam itu kalian boleh pukul istri itu. Boleh. Jadi Soalnya saya ya Edis, jujur, saya masuk Islam, saya tak diajar apa-apa pun dalam bahasa agamanya, apa semua. Sebab mula-mula saya fikir suami saya itu boleh membimbing saya dengan baik, makanya saya berani ikut dia. Bukan maksud saya nak jual Tuhan saya, tidak, jangan salah tafsir ya saudara-saudaraku yang dalam agama Kristen. Sebab saya nak hidup kita itu rukun sebenarnya, biar dia percaya saya percaya dia. Suami saya baik sebenarnya, dia baik, layan sebagai seorang putri, tapi diam-diam dia menikah lagi di belakang saya. Yang jadi persoalan itu kan ajarannya. Begini kalian, kalau dia nikah lagi, justru dia itu sedang menjalankan yang disebut dengan sunnah Nabi
Saya tahu apalah di Malaysia bahasanya. Sunnah Nabi itu artinya dia sedang mencontoh apa yang pernah dikerjakan oleh Muhammad. Karena dalam Al-Quran memang boleh nikah lagi. Kamu boleh mengambil istri-istri dengan harta yang kau miliki. Tapi cara dia tak betul. Cara dia tak betul. Bagi saya, kalau saya mentafsirkan benda ini, dia boleh memainkan agama dia sendiri. Agama Islam ini boleh dipermainkan. Kau suka hati nak nikah, kau suka hati nak sana, itu bagi saya tak betul. Saya tak melihat kebenaran di sana. Oke, Lian. Waktu dia nikah lagi tuh, dia izin tak? Langsung tak bagi tahu. Oke, kapan itu kalian tuh tahu itu kapan? Sejak apakah udah sampai bertahun-tahun dia nikah atau tahu-tahu udah punya anak atau bagaimana? Tak, saya hitungan detik saja, dikatakan hitungan detik. Oh, berarti waktu acara ijab kabul itu, pernikahan itu, langsung tahu? Langsung tahu, ada orang bagi tahu saya. Oke, nah menurut agama Islam boleh tak itu? Menurut agama Islam boleh. Itu nama dia agama yang saya tak boleh percaya sekarang. Nah, makanya saya bilang ini anunya mau, agamanya tak mau. Tapi Lian, oke lah, kita tak usah balik ke belakang sana. Gini, Lian. Pertama, makanya saya bilang, banyak orang tidak dipimpin oleh Tuhan. Ketika jatuh, nyalahin Tuhan. Waktu dia melangkah, dia maunya sendiri. Tapi setelah dia terjatuh, di mana kau Tuhan? Tapi yang saya ini kan begini aja lah, Lian. Pertama-tama di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwasanya Tuhan itu seperti seorang penggembala domba, di mana kalau ada dombanya itu yang hilang, dia cari itu sampai dapat. Dan ketika domba itu didapatkannya, dia akan bergembira dan bersorak-sorai. Dia akan panggil seluruh tetangga-tetangganya. Lihat, dombaku yang hilang telah aku temukan kembali. Jadi Lian, pesan saya kepada Anda, kembalilah kepada gembala kita, yaitu Yesus. Jika Yesus menjadi gembala kita, maka ya, kita tidak ngomong bahwa tidak ada pencobaan, kita tidak ngomong bahwa tidak ada malapetaka, kita tidak ngomong tidak ada mara bahaya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan jatuh sampai tergeletak. Seperti itu. Memang saya akan kembali. Saya dah tak percaya dengan apa itu Islam. Amin, mudah-mudahan. Oke Lian, karena ini Anda ini di Malaysia, nanti dipantau-pantau pula sama polisi syariatnya, saya nggak ngerti di sana hukumnya gimana. Tapi itulah ya, ya yang jelas banyak menyimak, banyak nonton channel-channel siaran seperti ini. Begitu Lian? Oke, terima kasih. Atau ada mau nyanyi? Atau ada mau apa? Mau nyanyi? Bagaimana? Saya buat masa ini susah nak menyanyi. Oke lah. Ya pelan-pelan. Cuma apa ya? Lupa dah aku. Tak apalah. Oke lah. Karena teman-teman saya walaupun begini, saya bilang berani speak up, tapi saya juga harus mikirin ya orangnya itu nanti dia punya dampak masalah hukum atau enggak gitu. Begitu ya Lian ya? Oke, terima kasih Lian. Selamat pagi. Puji Tuhan teman-teman, bagaimana tadi wanita yang mualaf ini di akhir video mengatakan bahwasanya dia akan kembali ke Kristen. Dan ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Topik-topik yang dibahas tadi oleh Edis TV, bagaimana Edis TV menjelaskannya, itu bisa kita ambil ilmunya teman-teman. Dan tadi di awal video juga seorang laki-laki tadi yang berada di Inggris itu sudah melakukan perbandingan bagaimana yang ada di negara dia ataupun yang tempat tinggal dia sekarang ada di Inggris, bagaimana juga yang ada di Amerika tempat tinggal Edis TV. Ambil ilmunya teman-teman. Inilah pentingnya Terang Dunia ini memberikan video-video seperti ini agar menjadi pembelajaran kepada kita. Untuk itu, siapa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nyalakan juga loncengnya teman-teman, agar pada saat saya nanti mengupload video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Terima kasih yang sudah menjalankan teman-teman. Satu lagi, teman-teman, dalam video ini kalian jangan lupa like-nya ya. Berikan komentar kalian terhadap video ini tadi, agar sistem YouTube secara statistiknya dia langsung otomatis tersebar karena kalian itu aktif di dalam video ini. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari Terang Dunia.